semuanya. Apa kabar teman-teman? Suaranya jelas ya? Halo, halo. Ya, saya seperti biasa belum mandi. Aduh, hari ini gimana market hari ini? Jelas ya suaranya ya, sebentar. Ini IG pertama saya ini. Oh, bisa pakai filter ternyata ya. Wah, ternyata bisa pakai filter. Saya baru tahu ini. Kalau IG live bisa pakai filter. Saya pakai yang standar aja deh. Oke, sebentar ya. Oke, saya invite si Lucky ya. Lucky sudah nongol. Oke, satunya nih sudah nongol belum mesti diarin newbie. Oh, sudah ada juga. Halo Lucky. Halo, tes. Tes sudah. Halo, halo semuanya. Apa kabar nih? Baik. Ya. Om. Ini saya grogi juga nih. Saya sudah lama nggak jadi host ya. Sudah lama nggak jadi host. Biasanya ngikutin orang. Saya kelihatan gelap kah? Ya, di sini mati lampu ya. Saya susah cari tempat soalnya. Saya lagi di luar. Coba saya terangin ini dulu. Nah, udah ya. Udah terang ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya akan sedikit melakukan wawancara ya. Wawancara dengan dua orang pemenang ya. Dua orang pemenang ini dari yang juara ya, juara Champs, ada newbie trader ya. Ada newbie trader ini juara satu championship dan ada Lucky ya. Ada Lucky. Nah, ini yang istimewa, kedua orang ini juara muda ya, saya bilang trader muda, juara muda, dan kita akan tanya gimana nih perjalanan mereka ya. Oke? Siap ya Lucky sama newbie trader ya. Oke. Siap. Oke. Sebelumnya yang mau saya tanya, ada yang bilang kakak beradik nih. Ya, wajahnya sepertinya mirip ya. Sama-sama bulat. Sama-sama bulat ya. Oke. Saya mau tanya nih. Di antara kedua kalian ini baru trading dari tahun berapa nih? Coba dari Lucky dulu nih. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Dengar jelas sekali Lucky. Oh ya, oke. Ya, kalau baru terjunnya itu sih, kalau aku sih kurang lebih September tahun lalu, Om. September 2020. Wow, September ya, barusan berarti ya. Ya Om, Oke. kolonial. Wah, ini kolonial yang benar-benar baru ini ya, berarti ya, September 2020. Kalau newbie trader kapan nih? Aku bulan Maret 2020 Om. Bulan Sama Maret, juga, wah, angkatan kurang. sama juga. Tapi lebih ini ya, lebih lama dikit ya. Ya, lebih lama beberapa bulan lah dari Lucky. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kalian kan generasi baru nih, apa yang bikin kalian bisa begitu cepat ya? Saya aja pribadi ya, berarti kan Lucky kan September, berarti Lucky baru 1 tahun lebih sedikit ya, lebih 3 bulan. Nah, sedangkan yang newbie trader ini Maret ya, berarti 1,5 tahun lah seperti itu ya. Dari 1,5 tahun itu kalian sudah bisa menjuarai kompetisi seperti itu ya. Sedangkan saya pribadi dulunya, saya pernah cerita ya, 2 tahun pertama itu saya tidak pernah profit seperti itu. Nah, apa yang bikin kalian begitu cepat bisa berbagi ke kita ya? Mulai dari Lucky coba.
Um, Sebenarnya mungkin aku cerita dulu kali ya Om, kenapa aku Boleh, terjun boleh. kali ya. Nah, Ya, jadi silakan. waktu itu kan sebenarnya pas corona itu kan kita jadi kuliahnya kuliah offline ya Om. Kebetulan aku mahasiswa waktu itu semester 3. Nah, semester 3 itu kuliahnya jadi online karena pandemi. Nah, terus kayak aku tuh punya banyak waktu luang kan. Bingung nih mau ngapain nih. Nah, Daripada oke. nganggur-nganggur gitu, banyak waktu luang, akhirnya waktu itu kakak ngajakin kayak, kita coba investasi saham yuk gitu kan. Daripada nganggur terus kita, misalnya uang yang kita punya juga bisa diputar kan di sana. Kira begitu. Nah, Oke, oke, oke. akhirnya ya udah terjun nih. Nah, cuma kan waktu itu aku terjun pas marketnya tuh bullish banget kan ya. Market recovery tuh bullish banget di situ. Jadi istilahnya saat itu tuh beli apapun bisa cuan tuh. Gampang banget waktu itu. Nah, Oke. ya. Terus sampai pada saat waktu itu tuh Januari akhir tuh, yang dimana market sempat bubble ya kan, marketnya crash, dibanting habis-habisan tuh. Nah, di situ tuh ya bisa dibilang aku kena juga tuh, kena kurang lebih tergerus sampai 65% modal. Oke, nah benar-benar Jadi mudah. Lalu? jadi kan harusnya dari modal awal tuh udah untung kan ya, udah untung Ya, banyak kan ya tuh betul. pas bulan September sampai Desember ya. Nah, itu tuh profitnya juga tergerus dan modalnya juga tergerus sampai 65%. Jadi banyak banget Wow, kan. wow, wow. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, Nah, ya terus? kenapa? Nah, karena tergerus kayak gitu juga apa syok dan kaget banget nih. Wah, nyarinya berbulan-bulan, hilangnya cuma dalam 2 minggu apa kalau nggak salah waktu itu kan. Nah, sempet Oke. stres tuh, gimana tuh? Bingung. Baikinnya gimana nih baikinnya? Akhirnya, apalagi sebenarnya kalau mau dicerita tuh, aku trading tuh bukan pakai dana sendiri sebenarnya. Itu pakai dana pinjam dari mama. Oke, oke. Dan Oh, dapat pinjam dari mama terus? ya betul. Nah, cuma aku nggak bilang ke mama tuh waktu itu aku rugi segitu gede banyak. Karena kalau bilang, wah habis dah bisa nggak tahu juga kan bagiannya gimana tuh kan. Iya banyak banget. Nah, terus? Nah, terus ya akhirnya mikir nih gimana caranya supaya bisa baikin kan, supaya nggak kena omel, supaya ya pokoknya semoga pengennya baikin normal lagi nih kan. Nah, ya Nah, nggak kepikiran cara lain selain fight back lagi nih di bursa. Akhirnya ya mau nggak mau kalau mau fight back di bursa ya berarti harus ada perubahan dong, nggak bisa pakai cara main yang sama, karena kalau pakai cara main yang oke. sama pasti kegebuk lagi. Nah, akhirnya setelah Januari itu Februari sampai Maret aku berhenti trading saham sebentar, aku full belajar di situ, mulai belajar kayak kalau malam gambar-gambar chart kan, lihat mana yang disupport gitu-gitu, terus mulai rajin baca berita. Terus selain baca berita juga aku emang ada ikut beberapa grup premium kan, sampai termasuk grup premium PPC ini. Nah, dari Oke. situ manfaatin sih belajar-belajar, ya kira puji Tuhan bisa recover Nah, sampai sekarang sih. waktu aku tanya lagi nih Luki, kamu kan pernah loss tuh. Cara kamu balikin Ya, lossnya gimana itu? um, ya sebenarnya awalnya aku pakai modal yang sisa ini aja sih Om. Jadi kan modalku kurang lebih sisa 35% tuh kan, setelah tergerus 65%. Oke. Ya, setelah aku belajar itu, aku mulai trading lagi tuh di bulan April. Mei itu aku udah mulai rajin trading lagi tuh. Setelah aku belajar, aku mau coba lagi nih. Nah, untungnya di Oh, saat jadi itu sih aku jadi udah mulai recover. jadi kamu ada break ya? Ada break dari Iya, setelah betul. kamu cut loss itu kamu break berapa lama? 1 bulan gitu? Kurang lebih 1,5 bulan sih, bulan Maret sampai April itu. Kurang lebih 1,5 bulan aku full belajar, nggak nyentuh OLT sih, cuma nyentuh OLT aku nggak action buy. Aku cuma lihat bid offer, lihat running trade gitu-gitu aja, lihat proxum. Oke, oke, oke. Jadi cuman belajar-belajar tapi belum berani eksekusi ya waktu itu ya? Betul, aku nggak berani eksekusi. Aku istilahnya saat itu tuh masih trauma ya, karena kegebuknya habis-habisan. Oke, oke, oke. Nah, psikologis kamu bisa balik gimana caranya? Kan kebanyakan sekarang pertanyaan yang ditanyakan ke saya ya sering itu. Gimana nih cara balikin psikologis? Nah, kalau saya yang jawab mungkin kurang
apa ya kurang bisa diaplikasikan kepada newbie trader. Tapi kalau di sini kalian baru generasi kolonial bisa berbagi dong. Cara balikinnya gimana tuh psikologisnya itu? Kalau aku pribadi sih Om, balikin psikologis tuh sebenarnya apa ya? Kalau aku sih mungkin lebih kayak kepepet ya Om. Soalnya kan tadi aku bilang ya, itu aku trading kan bukan pakai uangku loh. Itu aku trading pakai uang dari mamaku loh. Nah, aku ada di situasi di mana mau nggak mau aku harus balikin nih, ya kan? Nah, aku nggak tahu nih cara ada opsi apa lagi nih selain balikin supaya balikin ini bisa balikin dari cara apa gitu istilahnya. Balikinnya lewat mana lagi selain dari bursa ini lagi? Karena hilangnya di bursa juga mungkin aku mikir baliknya harus dari bursa ini. Mau nggak mau kan, nggak ada opsi lain. Oke, berarti kamu berpikir harus balik dari bursa dan kamu harus belajar seperti itu ya? Betul, aku berpikir ya mungkin kalau udah terlanjur terjun ya harus coba sih, maksudnya udah terlanjur terjun kan, masa nyerah gitu aja sih, gitu kan. Oke, jadi kamu berpikir waduh sudah terlanjur nyemplung ya, sekalian ya antara harus berhasil ya, kalau harus berhasil. Wah ini luar biasa nih. Nah itu kamu berarti ketika loss 66% itu sudah cut loss semuanya, sudah bersih? Betul, bersih. Bersih, tapi di antara 65% itu aku ada sangkut saham Dewa. berarti masih ada di Porto ya saham Dewa sekarang berarti? Iya. Oh enggak, kebetulan kemarin kan Dewa sempat bangkit ya, itu aku udah jual. Oke, sudah cut loss. Nah apa yang membuat kamu berani tuh? Itu kan loss 65% kan loss gitu banyak kan lumayan tuh. Apa yang bikin kamu berani cut loss? Biasanya kan retail kan terutama teman-teman yang baru kan nggak berani cut loss nih. Selama mungkin pokoknya kalau nggak hijau nggak aku jual kan, pemikirannya kan seperti itu biasanya. Sebenarnya waktu itu aku berpikir kalau aku nggak cut loss saat itu, aku nggak tahu nih market bakal koreksi sejauh mana lagi. Jadi aku ya pasrah aja. Jadi istilahnya waktu itu wah mau asetku udah tergerus banyak banget kan. Jadinya kayaknya di titik ini aku udah harus cut loss deh. Udah nggak boleh hot lagi deh. Lebih baik cut loss sekarang daripada habis semuanya lagi. Malah nggak bisa fight back. Dulu aku mikirnya begitu. Karena ketika nyangkut, berarti aku berpasrah sama di saham itu. Udah aku nggak bisa berharap apa-apa lagi. Selain saham itu naik, ya kan. Tapi kan ketika aku cut loss, aku berpikir aku punya peluang di saham lain. Gitu. Aku mikirnya kayak gitu sih. Oke, nah sekarang ke newbie trader nih, gimana nih ceritanya kamu bisa jadi juara nih ceritanya, apalagi juara 1 nih dengan profit 700% ya, seperti itu. Oke. Boleh berbagi? Oke Om. Oke, itu sih 700% itu kebetulan marketnya lagi enak. Kan kemarin pas yang blue chip lagi dibanting kan, dan kebetulan yang jalan saham gorengan pas itu. Jadi kebetulan saham gorengan itu saham yang aku geluti selama 8 bulan terakhir ini. Jadi kayak udah hafal gitu loh polanya gitu. Makanya kemarin pas kompetisi lumayan sih. Jadi kayak udah tahu gitu. Oh, aku masuk di sini, jual di sini, masuk lagi di sini, jual di sini gitu sih. Kayak sehari banyak bolak-balik. Terus aku nggak masuk banyak saham. Jadi yang aku masuk itu cuma saham-saham yang sering aku trading kan gitu. No, jadi kamu hanya masuk ke saham-saham tertentu yang sering kamu tradingkan ya? Iya. Nah, sekarang aku tanya nih, kamu dari awal kan bulan Maret tuh, perjalanannya gimana tuh? Bisa ceritain nggak ke kita? Supaya teman-teman juga ngerti nih, ceritanya bagaimana kamu, pasti pernah dong mengalami loss dan lain sebagainya, lalu bagaimana cara kamu bisa memperbaiki psikologis dan akhirnya bisa jadi juara seperti itu? Jadi kan awalnya itu udah mau ada berita tuh corona outbreak di China, di mana itu udah mulai parah. Aku itu tipe orang yang selalu mikirin ke depan gitu. Waktu itu aku mikir, oh kayak gini nih bisnis aku bisa nggak survive. Aku backgroundnya dulu nggak trading gitu, jadi background aku dulu bisnis. Aku suka kan udah kayak ada plan. Jadi begitu dengar corona, aku mulai cari tahu nih investasi apa yang bisa aku lakuin, atau bisnis apa yang aku bisa lakuin selama masa pandemi gitu. Jadi waktu itu aku coba semua tuh, aku langsung buka akun saham, aku coba forex, robot forex, aku coba ya semua jenis investasi yang bisa aku temuin di internet gitu aku coba gitu. Aku sempat juga sih kayak loss robot lumayan banyak pas awal-awal. Kan awal-awal enak tuh, terus tiba-tiba robotnya bermasalah terus loss. Terus kalau saham awal-awal aku
tuh ikut masuk grup premium awal-awal sampai 20. Jadi kayak apa ya? Aku kan orangnya pertama-tama pikirnya ya udahlah ya, kalau misalnya kita mungkin bayar gitu kita lebih cepat maju ya. Jadi kayak awal-awal pikirnya kayak terima beres lah kan, kalau udah di grup premium kan enak tuh ya, kayak disuapin terus. Jadi aku mikirnya waktu itu ya udahlah, aku coba banyak grup, yang mana aku nggak cocok aku keluar gitu. Jadi kayak awal-awal itu aku punya 20 grup saham. Terus jadi pusing sendiri Om, kayak ini kok banyak banget rekomnya, ada yang rekom sore, rekom pagi, terus ada yang scalping, terus sampai aku ketemu PPC. Awal-awal sih aku pas main swing trader dulu, aku masuk blue chip kayak kebanyakan orang pertama kali masuk dunia saham. Terus aku berpikir kok ini kalau swing kayak blue chip, second lander gitu kok agak lama ya, kan maksudnya modal aku juga waktu itu nggak gitu besar di saham, kok lama ya, kapan aku kayanya gitu loh. Kan biasa gitu ya orang mikir masuk di BSM, oh kapan kaya gitu. Terus syukurnya aku lumayan suka belajar juga sih, aku sering dengar YouTube gitu-gitu dari awal aku masuk Maret sampai Desember itu, dan juga kan lagi bagus ya, misalnya IHSG lagi super bullish waktu itu. Jadi katanya kan kita masuk apa aja cuan. Jadi dari aku masuk sampai bulan Desember itu monthly aku nggak pernah merah, hijau terus. Terus setelahnya itu Januari aku top up 400 juta. Aku masuknya saham obat. Jadi ini kayak kayak ini PPC udah sering dengar lah, itu yang aku bilang ya, kayak Om Ben bilang paling penting itu grit sama fear. Jadi pas aku masuk saham obat itu sebenarnya KF sama INAF itu aku udah cuan 35%. Kan maruk tuh pas hari Bapak suntik, kan mikirnya arah lagi tuh, aku udah siap-siap nih, udah kayak siap-siap mau pencet sell, kan pikirnya lumayan lah ya, nambah berapa persen ya dari 35% gitu. Ternyata sebelum suntik itu udah ARB, dan di bawah ARB beneran parah banget, gak bisa keluar. Kayak ARB-nya 12 hari, itu beneran loh. Aku sampai stres mau buka HOTS aja, kayak setiap kali kan lihat minusnya bertambah 7%. Aku dari cuan 35%, pas cut loss itu udah minus 35% per emiten. Dan itu maksudnya loss terbesar sepanjang aku trading sih. Jadi bulan Januari itu beneran damage-nya ke Porto bener-bener aku loss 60% dari equity aku. Itu beneran. Gara-gara kamu all in di saham obat berarti itu ceritanya. Iya. Dan dari situ juga aku belajar, berarti kita nggak bisa masuk satu sektor semua. Itu kan aku masuk satu sektor. Aku lengkap Om. Aku ada waktu itu KF, INAF, PH, sama KLBF. Kalau tambah IRA sama PIVA udah lengkap nih. Semuanya sama obat. Wah. Oke. Wah, itu kamu berani cut loss akhirnya? Aku berani cut loss karena aku mikir kayaknya udah sangat impossible ya untuk balik ke harga aku gitu. Dan kalau misalnya aku menunggu kan aku nggak tahu kapan akan diangkat. Jadi waktu itu aku memutuskan cut loss itu kayak Om Mirsa bilang kan, kayak belajar dari kesalahan, dan ya udah trading aja dengan modal yang sisa gitu. Jadi aku waktu itu ya udahlah beneran. Tapi begitu cut loss lega sih kan, kayak waktu itu setiap kali lihat Porto takut kan, aduh kok ini udah lossnya udah parah banget gitu. Pas cut loss lega, dan pikirnya aku mikir sih kayak aku mau tetap survive di dunia saham ini, mau tetap berjuang, atau ya udah aku give up. Tapi kan kalau aku give up berarti aku nggak bisa balikin lossnya, dan juga kalau aku nggak bisa balikin lossnya, modal aku yang udah tergerus kan susah juga. Waktu itu aku pakai emergency fund aku sih, sisa terakhir duit aku masukin ke saham obat itu semua. Jadi kayak wah, berarti ini banyak pelajaran ya. Intinya adalah udah pertama ya, orang ini si newbie ini dia all in ditambah pakai dana cadangan. Ceritanya seperti itu. Sedangkan berharap mungkin berharap pengen cepat kaya ya. Tadi saya nangkep pengen cepat kaya, yang terjadi malah dikerjain market ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman di sini ya. Sekali lagi bahwa teman-teman mengerti ya. Kita nggak pernah nggak pernah ngerti yang namanya market itu seperti apa. Kita nggak pernah bisa kontrol market ya. Makanya saya selalu bilang kita trading dengan apa yang kita lihat di dalam analisa, bukan dengan apa yang diharapkan. Mungkin si newbie trader ini berharap nih obat Arab berkali-kali kalau saya all in saya cepat kaya nih ceritanya. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya ya, market berkehendak lain ya. Nah sekarang ini saya mau tanya nih,
kalian pakai strategi apa nih di dalam kompetisi kemarin kok bisa juara itu caranya gimana? Mulai dari Lucky coba. Bisa dibagikan sama kita, Lucky. Cara aku ya. Iya. Kalau Cara Lucky bagaimana? Kalau pas hot season 5 kemarin tuh bisa dibilang marketnya, walaupun market secara overallnya IHSG kita sideways, tapi menurut aku untuk kompetisi itu market kompetisinya enak banget menurut aku. Mengapa? Karena bisa dibilang saat itu tuh bisa dibilang marketnya rame gitu. Jadi istilahnya tuh kita ngikut rombongan di mana ada volume besar gitu, kita bisa ikut volumenya, kita ikut HK pun bisa cuan gitu maksudnya. Asal disiplin gitu. Nah, strategiku ya kalau kemarin gimana? Kenapa? Oh ya. Gimana? Jadi kalau pas season 5 kemarin tuh benar-benar aku cuma tape reading nih. Aku lihat dari running trade gitu. Terus begitu lihat dari running trade, kita lihat bid offernya. Terus ketika di dan historinya udah mulai ada volume nih, ada tekanan maksudnya ada tekanan belinya lumayan tinggi. Di situ aku ikutan sih biasanya. Selama emang secara begitu aku lihat tape readingnya oke nih, langsung HK aja. Nggak perlu tunggu-tunggu lagi gitu. Screeningnya pakai apa? Lucky kalau kamu pakai running trade gitu, memperhatikan running trade atau gimana? Iya, kalau aku sih pasti pakai running trade nih. Aku pakai running trade buat lihat saham mana yang lagi gerak gitu. Saham mana yang istilahnya saham mana yang lagi rame lah istilahnya gitu kan. Begitu aku lihat dari running trade nih, aku lihat nih bid offer-nya di stock price-nya. Aku lihat bid offer sama dan historinya, sama broksumnya juga. Kalau emang oke, ya aja udah langsung. Nah, mau nanya nih, kamu harganya pakai porsi atau langsung all in nih ceritanya kemarin waktu di kompetisi? Seringnya sih all in, HK all in ya. Tapi terkadang ada beberapa saham yang misalnya aku lihat nih bidnya lebih tipis gitu ya. Bidnya bisa diantri, kalau diantri bisa dapat nih gitu. Aku tak antri juga. Gitu. Oke, jadi kamu pakai margin nggak itu? Tergantung sahamnya. Kan ada beberapa saham yang bisa pakai margin, ada yang enggak ya. Tergantung margin. Kalau bisa kamu pakai margin. Betul. Kalau bisa aku pakai margin. Nah, kalau misalnya kemarin di kompetisi itu, kamu pernah nggak sih sudah all in pakai margin, kemudian tiba-tiba market berbalik arah gitu, kamu cut loss nggak itu? Langsung cut loss atau gimana itu ceritanya? Apa gimana? Apa nunggu dulu atau gimana itu? Kalau kompetisi kemarin aku nggak pernah nahan sih Om. Jadi aku udah tahu apa HK all in pakai margin gitu misalnya kan. Jadi ketika targetnya udah geraknya udah nggak sesuai planku nih, ternyata nggak naik, aku bisa aja langsung sell, bahkan BP atau satu tick, karena aku tahu resikonya tinggi ketika pakai margin. Nah jadi toleransi kamu satu tick itu ya berarti ya? Ketika aku pakai margin itu, aku cuma berharap keuntungannya di 1 sampai 3 tiga aja Om. Karena manfaatin dia nge-spike gitu, manfaatin volumenya. Ketika volumenya nge-spike, aku ikut HK gitu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai nih plan-nya, misalnya apa ya, ketika aku sudah masuk ternyata nggak naik, ya aku harus buang saat itu. Karena aku tahu aku all in pakai margin. Oh, berarti kamu sudah paham resikonya ya? Sudah paham resikonya. Oke. Lalu gimana nih, newbie trader nih, strategi kamu gimana? Apakah sama atau punya strategi yang lain? Kalau aku jujur waktu itu aku max limit sih Om. Jadi kan waktu itu aku pakai modal yang aku udah siap loss. Aku waktu itu pakai modal 43 juta. Jadi pas aku kan ikut dari week 2 ya. Pas week 3 itu aku udah modalnya week 1 40-an juta itu udah ada gitu. Jadi aku udah tarik modal. Jadi waktu itu aku beneran mainnya lebih agresif lagi. Beneran aku bukan max cash lagi, max limit langsung. Jadi kayak masuk keluar. Ya kalau misalnya kelihatan yang penggeraknya udah mulai buang barang, ya aku langsung buang juga sih. Aku langsung buang 2 tick ke bawah malah. Tapi kan lot aku kecil ya, maksudnya jadi ya kejual terus sih so far. Oke. Psikologis kamu gimana itu dengan bermain dengan max limit begitu? Apakah terganggu atau memang biasa aja atau memang sudah gimana ceritain dong? Enggak, soalnya kan kebetulan beberapa bulan terakhir ini aku mainnya dengan modal yang lebih besar. Jadi pas waktu itu ya aku dari awal mindsetnya 43 juta udah siap hilang gitu. Jadi kayak
aku kayak mau coba aja kalau misalnya main seperti itu, agresif seperti itu bisa nggak, dan kebetulan kan waktu itu marketnya bagus, jadi apapun yang kayak ada di running trade itu langsung beneran di HK YP semua gitu, jadi kayak masuk apa aja somehow cuan sih kemarin. Jadi market Iya, kemarin iya, iya. beneran. Jadi karena marketnya mendukung, maka kita berani agresif ya. Nah ini Iya. pelajaran ya buat teman-teman. Kalau marketnya mendukung, kita boleh agresif. Tapi kalau memang market tidak mendukung, mungkin kita harus mengerem money management. Itu pun yang saya lakukan ketika saya scalping ya. Jadi tergantung market. Kalau marketnya lagi gak enak ya, tentu saja saya akan mengurangi modal ya. Karena tentu saja resikonya lebih besar lagi. Kalau marketnya oke, genjot beneran ya, seperti itu. Nah, mau nanya nih, ada pertanyaan dari teman-teman nih. Butuh berapa lama sih kalian latihan jadi seorang scalper? Mulai dari Lucky? Sebenarnya waktu itu nggak relatif ya buat aku. Jadi istilahnya apa ya? Aku pun yang bisa dibilang baru 1 tahun di market ini, walaupun aku scalper, tapi aku merasa juga aku masih banyak kesalahan. Aku masih sering suka overtrade atau masih sering FOMO gitu kan. Jadi masih loss juga tetap ada gitu. Jadi kalau menurut aku tuh relatif waktunya, berapa waktu yang dibutuhkan, nggak ada ya. Kita selalu belajar terus nih, selalu beradaptasi terus sama marketnya. Karena walaupun sama-sama market kompetisi aja nih, misalnya yang kemarin season 5 sama season 6, cara mainnya itu pasti beda. Karena marketnya pun sekarang lagi beda. Bisa dibilang market sekarang lebih lesu nih daripada season 5 kemarin. Jadi kita nggak bisa se-agresif season lalu gitu sih. Oke, kalau newbie trader gimana nih? Berapa lama nih kamu membentuk mental seorang scalper ini, ditanyain teman-teman nih? Waktu itu dari loss obat itu aku beneran belajar, aku kan mikir cara tercepat buat balikin modal kalau mungkin swing agak lama ya, apalagi swing yang lebih aman, blue chip atau second liner. Jadi aku kayak belajar gitu, apalagi Om Ben kan di PPC itu identik dengan Om Gorengan ya. Jadi aku merasa kayak, gorengan ini lebih cepat untuk balikin modal, tapi emang lebih high risk. Tapi waktu itu aku memutuskan ya udah aku mau coba geluti dunia scalping ini. Jadi kayak selama 8 bulan itu tiap hari aku coba dengan lot kecil, main scalping terus. Pas udah konsisten, mulai 2 bulan 3 bulan itu udah mulai profit terus, aku mulai coba lagi dengan lot yang lebih besar. Dan itu aku lakukan setiap hari dari market buka sampai market tutup, beneran liatin OLT gitu, running trade, sampai dapat gaya yang cocok sama style aku. Oke. Nah, menurut kalian ya, ini sekalian ada yang komen nih. Menurut kalian teknikal analisa dan untuk saham gorengan atau scalping itu bisa kepake nggak sih kalau kalian? Mulai dari Lucky coba. Kamu pakai TA nggak, Luk? Aku pakai TA, tapi kalau market kompetisi yang season 5 kemarin, bisa dibilang aku pas lagi market lagi running itu, market lagi live, aku nggak lihat TA sih. Pas market lagi live ya. Pokoknya tapi kalau misalnya gitu aja ya. Iya, betul. Tape reading aja, lihat dari running trade rame, ikutan aja HK gitu kan. Nah, kalau sekarang atau sebelumnya, pokoknya di luar itu, aku sih kalau itu masih sering lihat ya. Jadi kalau malam masih sering screening, cari-cari sih yang lagi disupport apa gitu. Oh, jadi kalian tetap bisa dipakai ya. Kalau si newbie trader gimana ceritanya? Pakai TA nggak kamu? Apa langsung HK aja? Kalau aku sih biasa tiap malam aku ada WL yang misalnya dari saham-saham kemarin atau 2 hari lalu udah ada WL, kan biasanya supportnya selalu sama ya, atau sampai dia berubah pola baru keganti kan support sama resistennya. Tapi kalau misalnya saham yang lagi rame di running trade, aku nggak lihat TA lagi sih, langsung HK aja, cuma pakai bid offer sama bener-bener lihat aja kalau misalnya yang kumpulin barang yang banyak, yang top bayarnya masih banyak dan average-nya dekat-dekat, ya aku langsung masuk sih, nggak pakai lihat TA lagi. Oke. Nah, berarti kalian ini kalau scalping nggak pernah nungguin, misalnya kan saya kan selalu bilang kalau sebuah saham bergerak naik itu pasti akan menguji support kan, pasti akan ada uji supportnya, kemudian baru mantul lagi. Kalian pakai itu nggak sih, atau benar-benar murni kalau ada running trade tabrak, kemudian kalau turun langsung buang gitu, atau gimana kalau Lucky? Kalau
aku sih ya pribadi kalau scalping aku nggak ini Om. Aku nggak apa namanya nggak ngeliatin TA-nya dulu sih. Soalnya aku berpikir emang sebenarnya kalau aku harus lihat chart dulu nih pas lagi live trade, aku bakal kehilangan momentumnya. Aku bakal kehilangan momentum buat ngambil action di entry harga terbaiknya itu. Jadi aku lebih memanfaatin momentumnya itu. Jadi pas dia ada kenaikan, aku di situ istilahnya ya copet ambil 1 sampai 3 tick gitu. Oh, 1 sampai 3 tick ya. Oke. Kalau ini si newbie sempat ngantri ya, kamu misalnya ada, wah ini misalnya ada support di 150, sekarang harga di 154, langsung tabrak atau gimana? Aku biasanya HK 20%, sisanya antri sih. Soalnya pasti No. udah lari kayak ke persenan tertentu, misalnya 6%, pasti somehow dia akan balik lagi ke 4% atau 2%. Biasanya aku antri di situ sih. Oh, jadi tetap ada antrian ya kalau strategi kamu ya, berarti ya? Iya, tapi itu kalau di account normal, kalau di kompetisi nggak antri-antri, langsung next Langsung aja. max limit ya. Nah, kalian sebenarnya waktu kompetisi itu murni jadi full time trader atau gimana tuh ceritanya kalau Lucky? Ya, kalau aku benar-benar saat market kompetisi itu aku emang kebetulan lagi off season kampus kan ya, lagi liburan kampus tuh. Jadi aku beneran 5 minggu itu aku scalping, bener-bener 5 minggu itu aku setiap harinya hadir gitu. Oh, jadi kamu benar-benar mantau market terus ya setiap harinya selama 5 minggu saat itu ya, saat kompetisi ya. Kalau newbie gimana? Newbie trader? Kalau aku masih ada bisnis sih, jadi aku belum full time trader. Tapi kalau pas jam bursa, ya aku trading sih, jadi nggak tahu. Tapi aku masih ada bisnis, nggak tahu itu bisa bilang full time trading. Kalau kompetisi kemarin kamu bener-bener fokus ke layar setiap hari atau ada jedanya atau gimana? Kebetulan kompetisi kemarin aku startnya dari week 2, jadi week 1 aku nggak ikut. Aku beneran maju banget week 2 sampai week 4. Week 5 itu aku malah agak swing jadinya. Karena pas week 5 itu ada bisnisnya lagi sibuk, jadi ya aku fokus di bisnis juga. Oke. Jadi ada jedanya ya, karena mungkin sudah menang ya waktu itu sepertinya ya, sudah terlalu tinggi, jadi dia berani swing karena sudah terlalu tinggi ya. Nah, kalian gimana sih cara nemuin style yang cocok buat kalian? Kan selama ini kan berarti kalian berdua ini stylenya apa sih trading sehari-hari? Lucky apa Lucky? Style sehari-hari? Saat ini atau gimana? Saat ini? Iya, saat ini. Saat ini kamu punya style apa nih? Saat ini sih aku kebetulan ada 2 OLT kan ya, aku pisah. Jadi aku sekarang swing ada, tapi setiap harinya aku kalau memang lagi kosong nih, misalnya lagi nggak ada kelas kampus gitu, nggak ada kuliah, aku mantau market scalping. Tapi kalau misalnya bentrok sama jadwal kuliah ya aku nggak scalping gitu, jadi biarin aja. Oke. Jadi kamu menyesuaikan kondisi ya, karena kamu kuliah seperti itu ya. Oke. Kalau ini newbie gimana? Style kamu emang scalping atau pernah nyoba nge-swing atau gimana? Aku ada satu akun margin khusus untuk swing. Tapi kok nggak naik-naik ya Om ya? Aku swing blue chip semua kok naiknya lama banget. Ini udah 2 minggu udah naik, misalnya udah naik kayak UNVR udah naik 20%. Sekali longsornya kayak 3 hari langsung habis cuannya. Apakah memang swing gitu? Iya. Saya lagi belajar sih mencoba sama. Iya. Ya swing begitu ya. Swing itu kan teman-teman harus ngerti kalau namanya swing tentu saja tidak mungkin sebuah saham naik ya, apalagi kita ngomong saham-saham big caps ya. Beda kayak sama saham-saham seperti BNBA gitu ya yang arah berkali-kali, nggak bisa gitu ya. Kalau teman-teman mesti ngerti kalau di blue chip itu kenaikannya lebih lambat, jadi dia pasti membentuk higher high, kemudian pasti ada koreksi untuk bentuk higher low lagi ya, untuk membentuk proses uptrend. Nah itu terkadang yang memang teman-teman nggak bisa sabar ya. Dan susah sekali apalagi teman-teman yang sudah terbiasa nge-swing ini biasanya akan kapok seperti itu untuk mengikuti market ya. Nah ini ada yang nanya nih, Bindres, bagaimana persiapan kalian nih? Kalian ngikutin saham Bindres nggak sih sebenarnya? Ada. Luki gimana Luki? Dari Luki dulu. Aku ada. Caranya gimana? Boleh dong berbagi
cara kamu bermain swing bagaimana nih di saham-saham Windrest nih? Aku dulu ya. Ya, Lucky dulu aja. Kalau aku sih kalau main di saham untuk Windrest ini berarti lebih kan ke istilahnya yang lebih blue chip ya, istilahnya saham-saham yang lebih ke fundamentalis. Nah, tapi aku nggak mantau fundamentalnya. Maksudnya untuk Windrest ini aku juga melihatnya berdasarkan TA aja sebenarnya. Aku beli pasti support dan berharap di Windrest ini ya bisa naik gitu. Maksudnya bukan berharap benar-benar berharap loh. Aku kan entry-nya pakai TA nih, aku entry-nya di support gitu kan. Nah, terus aku juga lihat saham-saham mana yang berpotensi di Windrest, misalnya contohnya seperti bank gitu kan, atau konstruksi, properti gitu-gitu. Nah, strategi kamu gimana, Luk? Maksudnya pakai memang ketika dia kena resist kamu buang atau kamu memang hold terus atau gimana? Kalau aku yang penting selama dia nggak patah tren sih. Oke, jadi kamu pakai itu ya, sama tidak patah tren ya? Iya, sama dia belum patah tren bakal aku hold sih. Maksudnya kan masih menarik ya kalau dia belum patah tren. Ya, berarti hold terus ya, hold terus sampai tidak patah tren terus lanjut ya. Pokoknya kalau selama nggak patah tren kita dekat erat-erat gitu ya berarti kamu ya strateginya ya. Iya, kalau aku gitu sih. Nah kalau newbie gimana nih? Apakah ikut saham Windrest? Ikut Om, kan belajar sabar. Aku ikut sama saham Windrest itu aku lihatnya dari foreign flow. Kan kebetulan margin itu cuma bisa saham-saham LQ45 dan saham-saham second liner yang bagus, yang fundamentalnya bagus lah. Aku ada sih BBCA sama BBRI sama CTRA, itu 3 aja. Oke. Strategi kamu gimana? Kamu buy and hold atau gimana? Boleh bilang emitennya nggak sih? Atau nggak boleh? Ya nggak apa-apa, bilang aja. Pokoknya di sini kalau ada yang sebut emiten kan disclaimer on ya, kalian harus menganalisa lagi. Kalian udah jadi trader yang dewasa. Saya sih begitu aja. Nah, kalau kamu itu gimana? Buy and hold atau jual di resist, beli di support lagi atau gimana? Enggak, kebetulan account margin aku jarang buka, jadi beneran buy and hold dan ada beberapa pasang auto buy di support. Oke. Jadi kamu benar-benar buy and hold ya? Kalau sama Windrest, pure liatnya aku foreign flow sih. Kan ngikut bandarnya, kalau blue chip kan bandarnya asing, jadi selama asingnya masih beli terus, wis peduli amat sama tapering dan sebagainya ya harusnya masih bagus sih. Kan kayak BBRI dibeli asing banyak banget tiap hari. Nah itu kamu bilang kayak BBRI dibeli asing, kamu melihat brokernya atau gimana itu? Enggak lihat brokernya, lihat di foreign flow. Kan kalau di menu OLT itu ada kan yang tulisannya foreign, lihat aja itu ada foreign buy. BBRI beneran info-nya gila banget, outflow-nya cuma kayak sedikit-sedikit gitu. Misalnya harganya turun jauh, tapi itu yang kayak Om Ben bilang markdown with accumulation ya. Oke, jadi kamu tidak melihat broker, karena ada beberapa yang nanya nih, yang diperhatikan broker apa. Ternyata kalau asing ya kita melihat secara keseluruhan ya, seperti itu. Iya. Cuma lihat siapa yang beli, dia beli atau dia jual aja nggak sih? Aku udah nggak lihat broker lagi, nggak pakai TA juga sih kalau. Jadi kamu nggak pakai TA ya kalau BBRI kemarin itu? Iya, BBRI enggak. Oke. Nah, bagaimana cara kamu keluar sekarang kalau kamu nggak pakai TA? Bagaimana cara keluarnya? Kalau BBRI aku target price aja. Kan saudaranya tuh BBNI kan udah naik lumayan. Oke. Ya serelanya aja lah, nanti pas dia naik berapa persen. Nah kalau seandainya aku belum lihat detailnya sih Om. Kalau seandainya nggak kena target price kamu gimana tuh? Aku udah pasang stop loss di TP belum. Udah pasang stop loss aja. Oh, udah pasang stop loss aja. Ini udah lihat. Oke. Lagi nih ada pertanyaan lagi nih yang menarik nih. Gimana sih caranya bisa menjadi seorang scalper yang mentalnya tangguh nih ceritanya, jadi berani cut loss, berani HK, itu gimana caranya itu? Karena kan nggak semua ya orang bisa seperti itu. Kalau dari Lucky gimana tuh? Kalau aku pribadi sih ya,
ketika orang nggak siap cut loss itu berarti ada sesuatu yang salah sama money management dia. Karena pasti dia entah masuknya kebesaran atau gimana, dia jadinya nggak terima kan, nggak siap cut loss-nya. Jadi nggak disiplin istilahnya. Nah, jadi kalau menurut aku sih, yang paling penting ya, kalau emang mau jadi scalper, siapin dana yang, maksudnya dananya itu udah ikhlas gitu, dana belajar. Jadi istilahnya kan kita aja sekolah itu kan ada biayanya ya. Nah, di market pun ini menurut aku juga ada biayanya. Biaya sekolahnya ya itu, berani cut loss. Nah, jadi kayak perlu disiapin dananya tuh yang sekuat mental kita untuk cut loss sih. Makanya bisa, dengan kayak gitu, kita jadi bisa disiplin. Kalau menurut aku gitu sih. Oke. Kalau menurut newbie trader gimana nih? Cara membentuk jadi seorang scalper yang tangguh, handal ya, berani cut loss seperti itu, berani HK, berani cut loss, gimana caranya nih? Karena kan kalau scalping itu kita prinsipnya fast trading ya, main cepat. Apalagi fast trading itu di saham-saham gorengan yang notabene ya nggak bisa buat jangka panjang. Jangan sampai kita misalnya scalping, tiba-tiba scalpingnya jadi swingnya jadi invest. Soalnya awal-awal aku seperti itu aku ingat banget pas baru masuk dunia saham, aku ikut saham keren dari 180-an, aku cut loss-nya di 110 gitu. Kan karena pikirnya, oh dia pernah ke situ, mungkin dia akan ke situ lagi. Jadi aku juga belajar sih kayak disiplin cut loss. Begitu nggak sesuai plan ya langsung cut loss aja. Jadi tidur juga tenang kan, nggak ada barang di porto. Jadi besok bisa lagi mulai start fresh. Soalnya aku berpikir begini, kan market setiap hari buka ya. Ketika market buka berarti kita ada kesempatan terus setiap hari untuk mencari cuan selama kita bisa disiplin dan bisa atur kayak yang Lucky tadi bilang. Selama kita bisa atur bisa atur risiko, aku rasa cuan itu bakal mengikuti kita sih in the end. Sama nggak berani belajar. Jadi sudah tahu ya. Dan dana kalian pasti dana dingin semua ya. Ini ada pakai dana panas nggak? Udah enggak Om. Syukurnya udah enggak ya. Sudah enggak ya. Sudah enggak ya. Udah balik udah balik semua ya. Oke, jadi psikologis aman ya. Nah, punya tips nggak sih kalau misalnya gini? Tadi kan beberapa kan kalian kan sudah mengalami recover ya dari loss yang begitu besar. Punya tips nggak untuk balikin loss itu gimana caranya? Dari lu bisa dibagi mungkin buat teman-teman? Kalau aku punya prinsip, kalau udah terlanjur terjun, aku harus bisa sih Om. Jadi kalau aku mikirnya, aku udah terjun di saham, jadi aku harus bisa di sini gitu. Jangan masuk tapi setengah-setengah gitu. Jadi masuk rugi malah menyerah gitu. Kalau aku prinsip aku sih kerugian itu, yang kerugian besar itu tuh memang menyakitkan kan, tapi bukan halangan kita untuk berhenti sih. Menurut aku pasti ada peluang setelah itu. Tergantung kita pribadinya aja, kita masih mau belajar nggak, kita masih mau beradaptasi nggak, kita mau menyesuaikan diri lagi nggak. Jadi kalau misalnya kita nyerah di tengah jalan ya udah hangus kan. Tapi kan kalau kita mau mengedukasi diri, percaya sih cuannya itu pasti ngikutin kalau kita emang mau berusaha. Oke. Nah biasanya kan teman-teman begini, yang baru-baru nih terutama ya, scalping, trading ya, cut loss, ya kan, besok scalping lagi, cut loss lagi, scalping lagi, cut loss lagi. Nah itu kadang-kadang kan melelahkan ya, dalam arti gue nggak pernah profit ya, trading melulu kok rasanya setor duit melulu ya, udah setor fee ke sekuritas, udah gitu juga dikerjain dikerjain market melulu ya, cut loss terus. Itu gimana Lucky cara kamu menghadapi seperti itu? Nah, kalau misalnya setiap action kita malah cut loss terus, berarti kan ada yang salah ya dengan transaksi kita. Jadi maksudnya kita mau scalping, berarti tapi itu scalping yang salah. Kenapa? Kita selalu cut loss, entah salah entry-nya, atau salah psikologis kitanya gitu kan. Ya itu menurut aku ya kita harus di reset dulu. Kenapa kita bisa cut loss terus-terusan? Kita harus cari tahu dulu, harus pelajarin dulu. Jangan sampai cut loss terus, gue disiplin cut loss nih ceritanya kan. Kan banyak yang bilang gitu ya Om. Gua transaksi terus, tapi disiplin cut loss terus. Tapi kalau cut loss terus-terusan ya berarti sebenarnya bukan disiplin, tapi ada sesuatu yang salah dari cara kita trading saham itu sendiri. Nah, kalau dari saya sih berarti ya harus dievaluasi tuh, kenapa bisa begitu. Nah oke. Kalau dari newbie gimana nih ceritanya soal tadi yang saya tanyakan soal bagaimana sih mengembalikan kok bisa recover, atau punya tips ya buat teman-teman yang melulu cut loss nih, yang tadi konsisten cut loss katanya ya, nggak pernah profit tapi konsisten cut loss itu bagaimana?
Menurut aku begitu abis cut loss banyak, jangan punya mindset yang pingin balas dendam cepat. Jadi kayak pingin lossnya balik cepat. Menurut aku itu beneran salah sih, beneran bisa merusak psikologis. Karena kan ketika kita pingin lossnya balik cepat, kita bakal lebih agresif masuknya. Sedangkan kondisi psikologis kita lagi nggak bagus, lagi nggak clear. Menurut aku itu bahaya banget sih. Kalau udah cut loss banyak yang kayak kamu sampai nggak tidur mikirin lossnya, ketika udah cut loss kan udah lega. Mendingan stay away dulu dari market, misalnya 2-3 hari, ketemu teman kayak lihat pantai kayak lihat apa yang bikin kamu tenang, lakuin dulu yang apa kamu suka, terus baru balik market. Jangan dengan mindset aku pingin balik modal cepat nih, pingin balikin lossnya cepat. Pakai dengan mindset aku pingin serius di dunia ini, aku pingin belajar lebih tekun lagi, dan evaluasi aja apa yang salah dari kemarin gitu. Dan kalau mau coba scalping kan lebih high risk tuh dari swing. Kalau misalnya swingnya aja udah nyangkut, scalping lebih bahaya lagi gitu. Jadi kalau mau belajar scalping, coba aja dulu dengan lot kecil sampai konsisten dapat ritmenya. Soalnya menurut aku scalping itu kayak, aku kan sering di DM tuh dinanya, cara scalping gimana? Jujur aku agak susah jelasinnya, karena scalping itu kayak art gak sih? Kita nggak ada hukum pakem gitu loh. Kamu harus gini. Itu kan kayak tergantung sahamnya ya, kayak beda-beda semua gitu loh sahamnya, ada karakternya masing-masing. Jadi ngikutin aja ritme per sahamnya itu gimana. Nah caranya gimana? Ya harus latihan pakai lot kecil. Kita mau jelasin nggak bisa dijelasin gitu nggak sih? Kadang-kadang kan kita udah ada insting ya, kayak misalnya masuk ini, masuk itu. Jadi ya saran aku ya latihan dulu pakai lot kecil sampai udah bisa konsisten, baru mulai dengan lot yang besar. Terus ya itu, terus belajar, ikutin aja kelas-kelas yang berguna gitu. Misalnya yang paling penting sih harus belajar kelas TA, jadi bisa tahu super SI. Setidaknya itu sih dasarnya kalau mau tetap survive di dunia saham. Dan kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu itu dengan cara yang sama terus, gimana kalian harap hasilnya bisa beda gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin salah, ya evaluasi, pasti ada yang salah dari yang kemarin. Itu sih. Jadi harus mungkin ganti stylenya, ganti area buy-nya, ganti money management-nya. Jadi ya sampai kayak gitu sih. Ya. Intinya evaluasi ya, evaluasi. Kalau teman-teman di sini konsisten cut loss ya. Tiap hari cut loss ya, udah disiplin banget nih konsisten cut loss ya. Berarti teman-teman itu seperti yang tadi Lucky bilang ya, harus evaluasi, harus menyadari ya. Jadi ini penting banget ya. Kalau saya lihat di sini tadi ada beberapa komen, ada yang sudah 90% dari modal habis, 70% habis ya. Itu berarti kalian memang mungkin terlalu agresif ya, belum belajar dengan baik ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara ngecek saham gorengan yang punya potensi? Lucky bisa berbagi nggak? Bagaimana cara lihatnya saham gorengan yang punya potensi? Apakah dicek satu persatu ataukah gimana? Kalau aku biasa ya, aku kembali aja patokan aku running trade ya. Ketika aku melihat ada saham yang bergerak dengan volume yang besar ya, volume masif di running trade, aku langsung cek di covernya, down historinya sama si broksumnya. Kalau emang broksumnya ada fase akumulasi dan average di penggeraknya ini average-nya masih dekat-dekat dengan harga sekarang, ya aku bisa aja expect buy di situ kan. Oke. Berarti kamu cek broksum ya, running trade, kemudian baru lihat broksum ya. Kalau newbie gimana nih? Cek screening saham gorengannya. Aku tiap malam ada watchlist yang dari misalnya dari hari ini aku maininnya apa, besoknya aku juga masuk ke watchlist lagi buat besok gitu. Ini apa? Itu ya itu masih lihat TA sih. Tapi kalau pas di di live-nya gitu ya aku cuma lihat running trade doang. Kan running trade itu bisa disesuaikan ya sama screener, kita maunya saham harga berapa sampai berapa, kenaikannya berapa persen, terus lotnya berapa. Ya sesuai screener aja aku masuk. Kalau misalnya sahamnya udah banyak di running trade terus sesuai kriteria aku, ya aku langsung lihatnya bid offernya menarik nggak. Habis itu cek broksum ada bandar yang lagi aku nggak. Itu aja sih. Kalau dia lagi aku terus dekat-dekat average-nya dia, ya langsung masuk aja. Ya oke. Wah ini keren. Nah ini ada nih pertanyaan nih. Kalian pernah nggak kena saham yang ARB berjilid-jilid? Kalau misalnya sampai kena ya, misal kalian kena ya, apa yang kalian lakukan? Langsung cut loss atau tiap hari antri jual di harga ARB atau gimana? Lucky pernah nggak Lucky? Aku pernah kena dibaca waktu itu. Pas baca masih 800-an.
Oke, nah itu waktu ARB berjilid-jilid gitu kamu gimana? Langsung buru-buru buang antri di ARB setiap hari atau menunggu mantul atau gimana itu? Setiap hari aku antriin ARB, Om. Antriin di harga ARB. Berharap kejual. Nah, kalau misalnya udah kejual gitu terus lirik saham itu lagi atau langsung bypass aja? Kalau aku nggak akan lirik lagi sih. Karena menurut aku, apa ya, psikologis aku nggak siap di sana. Aku habis kena loss yang besar di sana, berjilid-jilid. Pasti menurut aku kena mental nih kan sekarang. Jadi lebih baik aku cari tempat lain lah istilahnya, reset lagi. Oke. Kalau newbie gimana nih? Pernah ya tadi ARB KF itu gimana? Kamu keluar gimana? Keluarnya nunggu di ARB atau nunggu mantul atau gimana? Kebetulan kalau yang KF Inaf kan kemarin ada no hope ya, udah ARB 12 hari, mau harapin apa lagi? Jadi kayak waktu itu aku aja nggak tahu sampai dia udah bangun, dibilang orang bangun tuh, pas dia bangun kan berarti nggak ARB di hari itu. Ya aku langsung jual. Terus aku belajar satu sih, kalau misalnya udah ARB berhari-hari tuh, kamu pasang aja satu lot di ARB. Biasanya begitu abis ARB pasti mantul minimal 2-3 tick, setidaknya kan nggak gitu, adalah tambah kekurangan loss 2-3 tick. Bisa gitu kan. Jadi taruh aja satu lot sell di ARB, jadi begitu ARB-nya kejual satu, kan kamu tahu tuh bisa langsung ke saham itu. Pasang aja 2-3 tick selanjutnya, atau lihat aja kalau dia naiknya kencang kan mengurangi loss. Biasanya soalnya aku lihat pola yang sering ARB gitu, udah ARB berapa hari, sekali mantul, lumayan minimal kuning atau ke hijau gitu kan. Nah kalau sudah buang gitu, tiba-tiba misalnya nih udah buang ceritanya nih kamu, terus kemudian dia bergerak naik lagi, kamu kejar atau sudah lupakan saham itu? Nggak, lupakan, blacklist. Blacklist, langsung nggak mau. Nggak mau lah, maksudnya aku percaya sih kita ada saham-saham tertentu yang kita agak nggak cocok gitu loh, kutub yang berlawanan. Jadi kalau yang aku ada tuh satu saham aku nggak suka banget, ya emiten bank mini, mau masuk berapa kali pun ke situ pasti cut loss gitu. Jadi kayak ya udahlah, berarti emang nggak cocok sama dia. Berarti sudah tidak berjodoh dengan Bang Mini ya, begitu ya. Oke ya. Jadi gini teman-teman. Tapi bagus, cuma ada satu doang. Tapi kalau satu doang ya. Yang hari ini yang dana 0% ya. Ini semua Bang Mini naik, dia balik kuning. Okay. 0% Nah, itu ada yang tahu tuh, baca tuh katanya, saham baca itu. Betul. Oke, jadi sama sih saya juga kalau memang tidak suka dengan sahamnya udah kapok, saya akan blacklist lah ya. Seperti itu. Nah, ini ada yang nanya nih, bagaimana cara menentukan TP dan stop loss tadi tuh? Kalau kalian di kompetisi kan memang HK buki ya, yang penting profit. Kalau di market normal bagaimana, Luki? TP kamu di mana? Pakai TA atau gimana? Atau pakai target misalnya 3 tick tadi langsung buang, atau memang menunggu ada tekanan jual atau gimana kalau Luki? Aku sih kalau misalnya saham yang baru naik nih, kalau baru naik kan aku juga nggak bisa lihat ini kan ya, nggak bisa lihat TA-nya kan ya. Aku ambil momentumnya kan. Nah, ambil momentumnya itu ya aku langsung entry, terus aku TP-nya sih paling kalau selama udah cuan aku langsung bongkaran sih, cicil jual. Jadi kayak udah naik 1-2-3 tick tuh aku udah mulai cicil jual tuh, udah mulai bongkaran. Nah, ketika dia udah naik, ya udah stop loss aku naikin ke harga entryku. Tapi itu kalau misalnya saham yang belum naik kan. Tapi kalau misalnya saham yang kan ada saham yang udah naik di awal, di opening naik, terus dia sempat sideways kan ya. Nah, pas dia sempat sideways itu aku bisa lihat tuh chart daily-nya, maksudnya chart intraday-nya, chart dia dalam satu hari itu. Nah, di chart dalam satu hari itu kan kita bisa lihat tuh ada titik-titik support dan resistance di situ. Nah, titik-titik itu bisa aku manfaatin sih buat aku entry dan TP dan stop loss-nya juga di sana. Oke. Nah, kamu berarti pasang auto sell itu secara otomatis atau manual? Enggak, aku manual semua. Aku nggak pernah pakai otomatis kalau scalping. Nggak pernah pakai otomatis ya? Oke. Kalau newbie gimana nih cara menentukan TP dan stop loss kalau bukan kompetisi ya? Kalau kamu kompetisi kan HK buki itu. Kalau nggak kompetisi gimana tuh? Aku menentukan SL itu dengan lihat penggeraknya. Misalnya penggeraknya udah mulai buang. Misalnya dia ada jumlah lotnya 50.000. Tiba-tiba dia ada buang nih, sekali buang bisa
10.000, 20.000, kan itu berarti udah sign bahaya ya. Jadi ya aku begitu dia buang ya aku langsung buang, nggak peduli maksudnya tiba-tiba SL-nya lebih dari 3% gitu. Aku nggak ada sih patokan harus TP berapa persen, SL berapa persen. Kalau TP ya lihat aja selama masih kuat ya jangan buang. Pas udah mulai nggak kuat ya baru buang. Kalau aku begitu sih, nggak ada patokan. Tidak ada patokan ya, pokoknya sudah mulai ditekan market buang ya. Lalu kalau kalian pernah nggak sih misalnya udah buang kemudian masuk ke dalam sebuah saham lagi, saham yang sama, itu pernah nggak sih Lucky? Pernah. Pertimbangannya apa? Kenapa masuk lagi? Karena kan biasanya begini ya, kita udah masuk profit nih, udah keluar profit kan, masuk lagi malah cut loss biasanya. Pertimbangannya ya, tadi aku lihat yang paling penting buat aku Broxton sih. Ketika penggeraknya ini masih akumulasi di saham itu, terus average dia juga nggak jauh dari harga sekarang, aku melihat di situ ada peluang sih. Oke. Berarti masih ada. Pernah nggak sih udah profit nih ceritanya masuk lagi malah loss, pernah nggak? Oh pernah. Pernah. Itu FOMO biasanya kalau kayak gitu. Oh FOMO ya, gara-gara FOMO ya. Kesel Okay. Cuma ya mau gimana ya, ya itu harus baik lagi kan, harus terkadang emang kita tuh sebagai scalper kontrol fear sama greed-nya itu susah ya, apalagi greed-nya itu kadang kita sering banget tuh FOMO kan. Aku pun masih suka sering FOMO gitu, tapi ya baik lagi ketika FOMO ya harus lebih disiplin lagi kalau udah tahu kita entry-nya di atas gitu kan. Oke. Kalau newbie trader gimana nih? Oh, kalau aku maaf loading. Iya. Kalau aku sih kalau misalnya mau masuk lagi, mau misalnya udah masuk yang kedua atau ketiga, aku gunakan lot yang nggak sebesar pertama. Misalnya masuk pertama 10.000, yang berarti yang kedua 5.000, yang ketiga 3.000. Jadi nggak melebihi lot yang pertama. Oh, jadi kan berarti kalau masuk lagi lebih kecil lagi ya? Ya, jadi seandainya pun cut loss ya setidaknya masih BEP lah, nggak sampai loss. Kalau aku gitu sih. Oke, udah hampir 1 jam. Lucky punya nggak pesan-pesan buat teman-teman nih? Kamu punya pesan-pesan buat teman-teman apa nih? Halo, Lucky? Saya duluan nih. Iya. Sorry. Udah ngantuk nih. Pesan-pesan ya. Pesan aku sih paling ya ini ya, mungkin edukasi itu kan penting ya. Kita belajar itu penting. Tapi menurut aku latihan itu mencoba itu nggak kalah penting. Jadi menurut aku orang itu bisa karena terbiasa. Jadi yang paling penting menurut aku bukan ke edukasi lah. Menurut aku tuh lebih penting bukan teknik apa namanya, pengalaman mencoba. Ketika kita mencoba terus-terusan, lama-lama kita bisa melihat nih ada patternnya nih mungkin gitu kan. Kita bisa lihat di situ lama-lama feeling kita menyatu gitu sama market. Bahkan kayak kita nggak analisa macam-macam, udah tahu nih arahnya mau naik gitu kan. Itu feeling karena kita sering mantau market gitu. Jadi kita dapat feel-nya sama market. Nah, itu sih Om, pesanku latihan ya, belajar dan berlatih ya. Oke. Kalau newbie trader ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Sama sih, paling jangan pernah berhenti belajar, terus disiplin sama cut loss, terus perhatikan money management sih. Jadi kita bisa kontrol resikonya dan pastikan kalau misalnya buat newbie-newbie lain yang mau masuk dunia saham, pastikan dengan menggunakan uang dingin. Jadi tradingnya pun lebih santai gitu, nggak deg-degan. Kan kalau pakai uang panas kan lebih deg-degan ya. Dan itu penting banget sih psikologis dalam trading. Menurut aku paling penting dibandingkan semua technical analisa, skill dan sebagainya, itu paling penting psikologisnya dulu. Jadi ya. Latihan ya, kayak Lucky bilang lah, latihan terus sampai bisa. Pasti bisa. Oke. Nah, teman-teman udah dengar semua ya. Jadi mereka berlatih, mereka berjuang, tidak ada yang instan di dalam market ya. Jadi intinya buat teman-teman yang masih konsisten cut loss, belum konsisten profit, jangan menyerah ya, terus belajar, berlatih, ya, jaga dengan modal yang terukur ya, supaya kalau kalian sampai loss, uang sekolahnya nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Dan kembali lagi harus disiplin ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Lucky, terima kasih buat newbie untuk harinya, waktunya hari ini ya. Terima kasih bisa berbagi buat teman-teman. Ya teman-teman kalau mau bergabung bersama PPC silahkan nanti klik aja di bio saya ya, di bio Instagram saya ada link tree di sana. Kalian bisa join PPC di grup umumnya.
Kalian bisa tanya ke sales, kalian bisa belajar banyak hal di PPC ya. Kita belajar bersama, kita promosi bersama-sama, dan kita bertumbuh bersama-sama secara konsisten. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah, selamat malam semua. Bye bye. Makasih, makasih. Makasih. Bye-bye. Bye. Dah.